Sandi. Terima kasih. Thank you. Please sit Terima kasih. down. Terima kasih sudah menyempatkan Pak Sandi. Waduh, saya yang senang sekali nih. Iya, saya minta izin copot masker. Boleh Kita kita sudah tes cukup, antigen. kita sudah menjaga jarak. Apa kabarnya Kinan? I'm good. Sangat sehat, Pak Sandi. It's sebuah kehormatan untuk bisa diskusi hari ini. How are you? Apa kabarnya hari ini? Sehat dan baru aja pulang dari Jawa Barat melihat bagaimana kita bisa menebar harapan di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi bagi masyarakat untuk terus berkreasi, berinovasi, beradaptasi dengan protokol yang ketat dan disiplin, juga berkolaborasi. Sebagai prolog, kami dari Nenilai memang kita mencoba melakukan survei tahun lalu. Kita adalah platform survei yang intinya kita ingin mencari tahu nilai-nilai luhur yang dipegang oleh bangsa ini tuh apa. Kita sama-sama tahu bahwa diversity is the core of our country gitu. Diversity ini memiliki benang merah di dalam nilai-nilainya ternyata. Nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara tuh sangat kental sekali. Akhirnya setelah kita melakukan survei, di situ kita menemukan angka-angka yang luar biasa. Bahwa manifestasi dari nilai-nilai gotong royong, manifestasi dari nilai-nilai rasa tanggung jawab, itu ternyata masih menjadi indikator tertinggi di dalam nilai-nilai yang dipegang oleh individu. Kita baru saja mendapatkan anugerah nilai-nilai bangsa kita yang diwujudkan dalam pantun. Nah, saya pengen bacain pantun buat Mas Kinan dan teman-teman Nenilai. Terbang ke Bajo sama Andika Pratama. Alamnya indah, budayanya terpelihara. Mas Kinan, ayo terus kolaborasi bersama supaya pariwisata dan ekonomi kreatif bangkit segera. Wow, thank you. Boleh tepuk tangan? Wow, thank you. Very thoughtful of you. Karena nilai Indonesia itu tidak akan terlepas dari tiap-tiap individu kita ya. Tadi ya gotong royong, rasa tanggung jawab, rasa peduli. Ya bangsa yang besar kan yang menghargai budayanya, kecintaan terhadap tanah air. Menurut saya terpatri di tiap-tiap individu Indonesia. Pasti namanya jatuh cinta tuh seperti ada rasa yang bergejolak kan. Kayak wow, I'm in love with my country so much gitu. Itu di titik apa Pak Sandi? Rasa itu hadir? Saya mulai menyadarinya pada saya masa remaja sampai dewasa ini saya banyak di luar negeri. Pada saat di luar negeri kita sangat mengapresiasi hal-hal yang mungkin kita anggap sangat biasa kalau kita tinggal di Indonesia. Hal-hal di mana masyarakat itu senyum, menerima kita dengan apa adanya, terbuka. Mereka betul-betul menghargai keluhuran budaya mereka. Disitulah saya betul-betul melihat bahwa Indonesia ini benar-benar dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan kita diberikan keindahan alam yang luar biasa. Kita kadang-kadang tidak mensyukuri anugerah itu bahwa we're so lucky sebagai Indonesian. Nah, mungkin kalau saya boleh masuk ke ranah personal gitu ya. Kita bicara sedikit tadi soal nilai-nilai kebangsaan. Tapi kita semua di sini pasti memiliki nilai-nilai personal. Kita pun hidup mencoba menggali dan mengenal diri kita. Apa yang Pak Sandi jaga di dalam diri itu sampai hari ini Pak Sandi pegang betul? Apa sih yang menjadi nilai dari seorang Indonesia yang ingin membangun bangsa dengan pola pemikiran entrepreneurial? Apa sih entrepreneurial value? Dan kita kerucutkan kepada 3 value utama. Value utamanya itu adalah perseverance, bahwa kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas, kerjanya tuntas dan kerjanya ikhlas. Kedua, kejujuran. Yang membedakan orang Indonesia adalah bagaimana mereka secara jujur menampilkan nilai-nilai dia dalam kesehariannya. Dan terakhir, menurut saya salah satu value yang sangat melekat di insan Indonesia adalah mereka ingin menjadi orang baik. Orang Indonesia itu paling cepat berinovasi.
dalam hal budaya, mencari solusi, mereka terus berinovasi. Karena by nature itu sebenarnya sudah ada di dalam DNA kita. DNA gitu kita ya. jadi dari awal itu seperti kenapa kita masuk ke dalam alam reformasi, karena kita ngambil resiko. Betul. Kita melihat hari ini the entrepreneurial value and spirit ini blooming. Itu juga datang dengan banyaknya tantangan. Dan tantangan itu adalah banyak yang bilang bahwa anak muda susah untuk konsisten di apa yang mereka develop. They have the ambition, but they don't have the consistency. Dan pertanyaannya bagaimana proses Pak Sandi menjaga betul nilai-nilai yang dipegang gitu? Bersyukur dan bersabar menurut saya. Bahwa hidup itu akan pasang surut, nah consistency. Jadi keistiqomahan kita dalam bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas ya. Ini yang konsistensi ini tuntas. Sampai selesai. Jadi jangan pernah berhenti, finish what you start. Jangan pernah berhenti jika kita belum selesai. Dan kita nggak akan pernah selesai. Jadi kita continue to strive. Making progress all the time. Baru kita serahkan kepada yang di atas ya, kerja ikhlas. Bicara soal nilai individu tadi, saya pribadi merasa banyak sekali peran orang tua di dalam pengolahan nilai-nilai gitu ya, growing up. Adakah nilai-nilai dari orang tua yang dipegang teguh sampai hari ini dan itu yang ditransfer juga ke anak Pak Sandi hari ini? What is that? Ayah saya lahir di Sulawesi, ibu saya lahir di Indramayu, akhirnya saya lahir di Sumatera. Jadi kalau kita bicara Indonesia, inilah Indonesia. Ini adalah bentuk Indonesia nih. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua saya ini, yang saya tidak akan pernah lupa adalah disiplin. Jadi dia menanamkan nilai-nilai tepat waktu, nilai menepati janji. Jadi di zaman saya tumbuh dewasa itu masih sangat lazim mendidik anak itu dengan penuh kedisiplinan dan cenderung keras ya. Dan ibu saya ini selalu menanamkan nilai bahwa life is about preparation. Every single time you appear, it's a chance for you to improve. Jadi buat dia itu esok haruslah lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, jarang yang mengupas tentang ayah saya karena ayah saya banyak di belakang layar. Ibu saya mendidik saya untuk bekerja keras. Tapi ayah saya yang mendidik saya untuk menerima apapun hasilnya. Kita tidak pernah menyesali satu keadaan. Itu saya belajar dari ayah saya yang bisa beradaptasi dan melakukan penyesuaian jika ekspektasi kita dan hasilnya tidak sebanding. Tadi gara-gara Pak Sandi cerita itu mengingatkan momen saya sama mama. Karena setelah dipikir-pikir banyak nilai-nilai itu yang kita dapatkan bukan dalam bentuk wejangan, tapi dalam bentuk aksi. Ini saya baru ingat sekarang gitu, oh maksudnya itu. Jadi waktu SD itu setiap saya mau bermain ke rumah temen, bilang sama mama, mau ke rumah temen ya. Oke, mau ngapain? Mau main. Habis main mau kemana? Nggak tahu, main aja. Saya bilang, kamu harus tahu kamu mau mengarah kemana. Keluar rumah mau belok kiri, belok kanan. Harus tahu, jangan terserah. Wow, kok beda gitu. Tapi akhirnya di situ ada kesadaran, oh integritas. You need to know where you going gitu. Dan akhirnya dari momen-momen seperti itu, akhirnya dipegang teguh gitu sampai hari ini. Dan itu pun yang ditransfer gitu ke anak 2 tahun, what do you want? What do you want? So speaking about values and the good things ya. Tadi kita bicara banyak about the positive and the good things gitu. Dalam bisnis gitu saya selalu diajarin we need to know our weakness. Not necessarily on business aja tapi dalam diri sendiri. Menurut Pak Sandi apa yang Pak Sandi consider it's a weakness yang you will always improve? Saya banyak kekurangan. Misalnya di awal-awal bahwa waktu profesional kekurangan saya nggak pandai melobi waktu itu. Dan untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal, optimal dalam membangun karir itu kita harus punya kemampuan untuk negotiate, lobby, negosiasi, membuat orang senang. Communication Life is skill. about selling kan. Sebagai profesional you're not only selling the result of your work, tapi juga kan about yourself. Setelah saya di PHK, saya memulai pengusaha. Awalnya saya mengalami struggle yang luar biasa karena saya tidak terbiasa mengambil risiko. Akhirnya saya bermitra dengan orang-orang yang pandai untuk membuka pasar, membuka relasi. Dan itu balik lagi sudah ke landasan nilai masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Nusantara gitu ya, adalah gotong royong. Itu kan
pada esensinya collaboration. Iya. Kita melihat mungkin kolaborasi itu sebagai sesuatu yang baru, padahal kalau kita kembali melihat nilai-nilai kita, we've been doing this for thousands of years gitu kan. Dari kira-kira kilometer 0 Nah, bangsa ini kita sudah bergotong udah royong. berkolaborasi. Saya melihat Pak Sandi menganalogikan entrepreneurship itu bukan sebagai sebuah bisnis. And I can totally relate to that. For me, entrepreneurship itu udah seperti gaya hidup, udah menjadi nilai. The spirit of entrepreneurial tuh itu tuh menjadi nilai yang sangat dalam. Sampai mulai mencoba mencari informasi gitu, esensi entrepreneurship. And I came across this thinker, Muhammad Yunus. Oh yes, my idol. Ya, dan ini saya literasinya, kemudian all his thesis gitu coba dicari tahu, and he said something very bold. Dia bilang, everyone in this world should be an entrepreneur. Itu pada saat saya dapat statement itu, it's exciting, but how? Where to start? What is your perspective? Jadi about karena that? since you brought up Muhammad Yunus, saya mesti cerita persahabatan saya sama Muhammad Yunus atau perkenalan saya lah. 2009 saya terbang membawa tim ke Bangladesh, ingin belajar tentang microfinance dan Grameen Bank yang dia gagas. Namanya itu exposure visit. Waktu pertama kali berinteraksi dia tanya, dari mana? Anda datang dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Dia ketawa, terpinggal-pinggal. Dia bilang, ini lucu. Kamu terbang berjam-jam datang ke Bangladesh mau belajar microfinance. Saya mendapatkan ide dan mengembangkan microfinance itu justru dari Indonesia. I see. Dia bilang jadi tahun 70 awal dia datang ke Indonesia dan diberikan kesempatan exposure visits yang sama tapi ke BRI. Pada saat itu BRI lagi mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang sekarang menjadi signature kekuatan BRI. Dia bilang, wah ternyata apa yang dilakukan BRI dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa mentransformasi dan hilangkan kemiskinan absolut. Nah, konsep ini yang dia bawa kembali ke Bangladesh dan dia bentuk Grameen Bank. Nah, di situ saya nangkep gitu loh, bahwa saya melihat bahwa entrepreneurship is not a profession, tapi entrepreneurship is a mindset. Cara berpikir kita. Dan itulah cara berpikirnya Muhammad Yunus, cara berpikirnya mungkin Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan lain sebagainya. Kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Gagal itu bukan diratapi, tapi dipelajari. Yang akhirnya menurut saya ingin juga sebisa mungkin men-share ini ke masyarakat. Dan ini yang akhirnya merubah sistem di dalam entrepreneurial ekosistem gitu ya, bahwa bagaimana pemimpin bisa menciptakan lingkungan yang akan men-trigger that entrepreneurial spirit. Bahwa entrepreneurship is not about owning a business, tapi bagaimana seorang pemimpin bisa menciptakan ruang itu di mana everyone bisa merasa bahwa oh, suara gue dan decision gue tuh akan berpengaruh dalam kehidupan gue. It's amazing gitu. It's amazing pada saat kita memberi ruang yang lebih luas gitu ya, berani memberikan delegasi-delegasi yang mungkin di gaya-gaya lama tuh semua harus terkotak-kotakan gitu ya. Sekarang everyone make mistake. Ini yang sangat berasa dinamikanya di entrepreneurial era gitu ya, di anak muda, that everyone is being okay to make mistake because that was the only place you can learn. Please make mistake early, so that kita bisa belajar dari early mistakes. Saya ingin bilang ke anak-anak muda, guys, the future belongs to you. Dan be a leader, be an entrepreneur wherever you are. Nggak perlu owning a business. Kalau passionnya di pelayanan publik, silakan di pelayanan publik. Passionnya di pendidikan, silakan. Passionnya di kesehatan, silakan. And it's addicting. Once you felt it gitu, kayak you just can't stop. So, Pak Sandi, sebagai penutup, yes, kita sama-sama pakai kacamata. Ini pantun kacamata. Beli kacamata sama Pak Jaja, buat dipakai pas mau tamasya. Ayo berwisata di Indonesia aja, karena keindahannya nggak ada duanya. Satu lagi. Ada satu lagi. Tambo C. Main ke M Block ditemani Kang Jamal. Sebelum pulang, muter dulu ke Museum Nasional. Mari kita lestarikan nilai kearifan lokal
supaya Indonesia makin dikenal. Amin, amin, amin. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Thank you so much, Pak Sandi. I really enjoyed it. I really enjoyed it. Dan Terima kasih. sukses. Yes, sama-sama. Whatever you do. Sama-sama. I pray for you. I pray for you.